Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3021-3023. Melihat 5 elemen iblis surgawi akan mati di bawah tekanan besar ini. Suara suram dan menusuk datang. Saudaraku, apakah kamu masih suka menggertak junior? Kekosongan mulai bergetar, dan pusaran gelap terbentuk, dan iblis tua perlahan muncul dari pusaran. Segera setelah iblis tua itu muncul, paksaan besar itu menghilang begitu saja. Saudaraku, sudah lama sekali. Iblis tua itu sedikit tersenyum. 5 elemen iblis surgawi melihat pemandangan ini dengan kaget, mereka tidak mengerti, mengapa iblis tua ini memanggil Dev sebagai saudara. Mereka bahkan tidak mengerti mengapa Dev tiba-tiba menjadi begitu kuat. Setelah ribuan tahun, kamu masih terobsesi dengan obsesimu. Kamu ingin memulihkan tubuh fisikmu, dan terus melakukan kejahatan. Selama aku di sini, kamu tidak akan pernah berhasil. Suara leluhur dari klan pelatihan tubuh kuno datang dari mulut Dev. Mendengarkan suara dari mulut Dev, 5 elemen iblis surgawi langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Haha, aku tidak menyangka kamu berani mengatakan hal seperti itu saat ini. Meskipun anak ini memintamu untuk memadukan tubuhmu, bagaimanapun juga tubuh ini adalah sampah. Bahkan jika itu adalah fusi, itu bukan lawanku. Hari ini aku benar-benar akan membuatmu menghilang, dan bagaimanapun juga klan pemurnian tubuh kuno akan menghormatiku. Iblis tua itu tertawa keras, dan kemudian kabut hitam melonjak ke seluruh tubuhnya, menutupi seluruh aula dalam sekejap. Segera setelah itu, iblis tua itu melompat dan langsung menuju Dev. Mata Dev sedikit menyipit, dan tubuhnya juga membumbung tinggi ke langit, dalam sekejap, keduanya bertabrakan. Tiba-tiba, berbagai gerakan bertabrakan, dan akibatnya ada bekas amukan di mana-mana. Meski keduanya hanya memiliki jiwa yang tersisa, kerusakan akibat pertarungan tersebut tidak sebanding dengan biksu biasa. Saya melihat bahwa seluruh aula mulai runtuh, dan nafas yang sangat kencang membuat semua orang terengah-engah. Melihat situasi ini, semua orang mati-matian mundur. Buntut seperti ini bukanlah sesuatu yang dapat dihadapi oleh kultivasi mereka saat ini. Bahkan jika dia ingin menghancurkan semua orang, itu seperti menghancurkan seekor semut. Semua orang mengelak ke kejauhan, menyaksikan pertempuran antara dua biksu tingkat dewa. Banyak orang mungkin tidak pernah melihat pertempuran semacam ini seumur hidup mereka. Saudaraku, tubuh yang kamu pilih memang bagus, tapi sayang kekuatanmu terlalu lemah. Jika kamu hanya memiliki kemampuan ini, maka jangan salahkan aku karena tidak ingin bermain denganmu. Iblis tua itu mencibir sepanjang pertarungan. Dev sedikit mengernyit. Untuk waktu yang lama, iblis tua itu telah mengasah dirinya sendiri, dan kekuatan iblis tua itu lebih kuat dari awal. Pada saat ini, Dev jelas sedang berjuang. Anda harus tahu bahwa leluhur klan pemurnian tubuh kuno telah tinggal di dunia ilusinya sendiri, jarang diganggu oleh orang lain, dan tidak pernah berpikir untuk memulihkan tubuh fisiknya. Dia hanya menunggu waktu datang perlahan, dan seluruh jiwa yang tersisa runtuh dan menghilang bersama dengan tempat ini. Itulah yang terjadi, sekarang ketika bertarung satu sama lain, kekuatannya bahkan lebih buruk daripada adik laki-lakinya. Untungnya, tubuh fisik Dev cukup kuat, jika nenek moyang klan pemurnian tubuh kuno masih berada di tubuh sisa jiwa, mereka pasti sudah lama musnah. Tapi sekarang Dev belum menggunakan cambuk ajaib, ini adalah kartu haul miliknya. Selama kamu menarik cambuk ajaib, kamu bisa langsung menekan lawan. Hanya saja sekarang bukan waktunya untuk menggunakan cambuk ajaib, lagi pula iblis tua ini tidak bodoh, dia selalu waspada. Hanya ketika iblis tua mengendurkan kewaspadaannya dan berpikir bahwa dia bisa menang dengan mudah, cambuk ajaib keluar, dan dia akan bisa mengejutkannya. Omong-omong, Dev hanya menunggu kesempatan. Kakak, ini sangat membosankan, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Setelah iblis tua selesai berbicara, kabut hitam di sekitar tubuhnya terus bergulir. Untaian kabut hitam langsung mengembun menjadi bilah pendek yang tajam, dan dengan lambaian jari iblis tua, ribuan bilah pendek mengarah ke Dev seperti tetesan hujan. Melihat ini, Dev tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan ke sekeliling, dan cahaya keemasan dengan cepat membentuk penghalang. Bilah pendek itu semuanya diblokir oleh penghalang. Iblis tua itu tidak marah sama sekali, sebaliknya dia tersenyum tipis dan berkata, aku ingin melihat seberapa besar kekuatan spiritual yang masih kamu miliki.
Setelah selesai berbicara, iblis tua itu melambaikan tangannya lagi, dan kabut hitam melonjak, dan untaian kabut hitam berubah menjadi bentuk aneh yang tak terhitung jumlahnya. Monster-monster meraung, dan langsung menuju Dev. Ketika Dev melihat ini, cahaya keemasan di tubuhnya langsung berubah menjadi ribuan pedang panjang emas, menusuk monster-monster itu dengan padat. Pedang emas panjang menembus monster-monster itu, dan monster-monster itu berubah menjadi kabut hitam lagi. Namun, masih ada beberapa monster yang menerobos pertahanan ribuan pedang panjang emas, meraung dan bergegas menuju Dev. Dev tiba-tiba membuka mulutnya, dan bola api menyembur keluar dari mulutnya. Nyala api meledak dalam sekejap, membentuk dinding api, yang langsung menguapkan monster-monster yang menyerbu. Hah! Nyala api ras iblis. Iblis tua itu sedikit mengernyit, matanya penuh kejutan. Dia hanya merasakan nafas api klan iblis dari formasi api Dev. Meskipun dia tidak berlatih seni iblis api, dia masih bisa merasakan nafas iblis di dalam api. Huff, kamu sudah sangat idealis sepanjang hari, tetapi pada akhirnya, kamu menemukan tubuh iblis, bukankah kamu paling membenci kultivator iblis? Lalu kenapa kamu masih menyatu dengan tubuh kultivator iblis ini? Iblis tua mendengus dingin dan berkata, kamu cuma bisa kentut dengan luar biasa. Tubuh tuan muda ini memiliki aura dari 3 ras, manusia, monster dan iblis. Kamu memiliki rambut panjang tetapi pengetahuan pendek. Kata Dev dengan senyum mencela. Jelas, kalimat ini dikeluarkan oleh Dev. Meskipun sinar kesadaran Dev tidak dapat mengendalikan tubuhnya, dia dapat mengendalikan ucapannya. Bocah bau, kamu masih memiliki sedikit kesadaran ilahi. Dalam hal ini, kamu akan mati lebih cepat. Setelah iblis tua itu selesai berbicara, tangannya tiba-tiba tersegel, dan segera kulitnya menjadi hitam, dan di sekitarnya kabut warna terus mengembun bersama. Hanya dalam beberapa napas, seekor binatang yang sangat besar dan sangat ganas muncul. Iblis tua itu berdiri di atas binatang raksasa itu, menatap Dev dengan dingin. Binatang raksasa itu membuka mulutnya yang berdarah, dan tiba-tiba menghisapnya. Kekuatan isap yang sangat besar langsung menuju Dev. Mata Dev terpaku, dan tubuhnya dengan cepat mundur. Dengan kekuatan hisap yang begitu besar, bahkan banyak kultivator di kejauhan, semuanya menggunakan keterampilan mereka untuk bertahan. Mau melarikan diri. Iblis tua itu mencibir. Kemudian kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari telapak tangan iblis tua itu, dan kemudian kabut hitam ini berubah menjadi jaring besar, menyelimuti Dev dari bawah ke atas. Melihat pemandangan ini, Dev sedikit bingung dan bingung untuk sementara waktu. Senior, cepat menuju binatang raksasa itu. Dev mengingatkan leluhur klan pelatihan tubuh kuno dengan keras. Mungkin dia telah ditekan dan dipukuli sepanjang waktu, leluhur dari klan pelatihan tubuh kuno kurang percaya diri di dalam hatinya, jadi ketika dia menghadapi situasi ini, dia sedikit bingung untuk sementara waktu. Dev tidak memiliki cara untuk mengendalikan tubuhnya sekarang, jadi dia hanya bisa mengingatkan lelaki tua itu dengan sinar kesadaran spiritual. Orang tua itu bereaksi, tiba-tiba bergerak, dan bergegas menuju binatang itu. Cukup berani. Aku tidak berharap kakakku cukup berani bergegas, apakah kamu begitu percaya diri? Melihat ini, iblis tua itu mengoceh beberapa kali dan berkata, apakah menurutmu binatang raksasaku dibuat berdasarkan ilusi, jadi kamu tidak perlu takut? Sayangnya, Anda salah. Binatang raksasa ini, ditakdirkan untuk melahap semua tulang Anda. Wawa. Pada saat ini, sebuah lidah tiba-tiba keluar dari mulut binatang raksasa yang terbuka, secepat kilat, membungkus Dev sekaligus, dan kemudian membawa Dev ke mulutnya. Dev jatuh ke mulut binatang raksasa itu, dan kemudian binatang raksasa itu mulai mengunyah dengan keras, seolah ingin mencabik-cabik Dev. Tuan Chen, Kakak Chen, Yulian, Sun Tua dan yang lainnya di kejauhan semuanya gugup. Sementara Jinsa menunjukkan senyuman, dan matanya penuh dengan godaan. Berderit-berderit. Binatang raksasa itu terus mengunyah, mengeluarkan suara yang sangat menakutkan. Nak, lebih baik aku memberimu kendali atas tubuhmu, kultivasiku juga bisa untuk kamu gunakan. Selama ini jarang diasah. Aku terlalu banyak kehilangan semangat juang, kata lelaki tua itu perlahan. Sekarang keduanya telah bergabung, lelaki tua itu dapat memberikan segalanya kepada Dev hanya dengan satu pikiran. Alasan mengapa lelaki tua itu memilih untuk mengendalikannya di awal adalah karena dia lebih baik dari Dev dalam hal pengalaman dan pengalaman bertarung. Tapi setelah adegan tadi, jika Dev tidak mengingatkannya, dia mungkin kehilangan kesempatan saat ragu-ragu.
Orang tua itu sekarang mengerti bahwa mungkin hanya Dev sendiri yang dapat mengeluarkan avatar naga emasnya secara ekstrim. Senior, aku. Dev tidak menyangka lelaki tua itu akan menyerahkan kendali pada dirinya sendiri. Tetapi sebelum Dev dapat mengatakan apapun, dia menemukan bahwa dia dapat mengendalikan tubuhnya sendiri. Pada saat ini, binatang raksasa itu masih mengunyah, tetapi tidak ada cara untuk mencabik-cabik Dev. Yang paling dibanggakan oleh Dev adalah tubuh mesum ini. Tubuh fisiknya telah ditempa berkali-kali, bahkan tanpa restu dari tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, hanya sedikit orang yang dapat melukai tubuh fisiknya. Justru karena kepercayaannya pada tubuh fisiknya, Dev membiarkan lelaki tua itu menyerang binatang raksasa itu. Tetapi meskipun lelaki tua itu bergabung dengan Dev, dia tidak memiliki kepercayaan diri yang kuat. Saya melihat seberkas cahaya keemasan tiba-tiba muncul dari mulut binatang raksasa itu, tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan potongan sisik emas menutupi seluruh tubuh Dev. Wow! Tiba-tiba, binatang raksasa itu meraung, dan kemudian, giginya langsung hancur. Tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan gigi binatang raksasa ini tidak tahan sama sekali. Tinju cahaya suci. Teriak Dev keras, menusuk rahang atas binatang raksasa itu dengan satu pukulan, dan langsung terbang keluar. Saat ini, Dev tergantung di udara, ditutupi baju besi emas, seperti dewa perang. Anak kecil, kamu benar-benar memiliki keterampilan perlindungan tubuh. Melihat tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan, iblis tua itu mengerutkan kening. Aku memiliki banyak keterampilan, kamu akan melihatnya satu per satu. Dev bergegas menuju iblis tua itu. Iblis tua itu tersenyum dingin, dia mengangkat tangannya, dan binatang raksasa itu langsung berubah menjadi kabut hitam lagi, dan kemudian dia juga bergegas menuju Dev. Saudaraku, apakah kamu cukup bodoh untuk berani bertarung denganku? Mungkin aku tidak sebaik kamu dalam hal ilusi, tetapi jika kamu ingin berhadapan langsung denganku, dan kamu harus bersungguh-sungguh. Kata iblis tua sambil mencibir. Tinju cahaya suci. Dev berteriak rendah, tinjunya meledak menjadi cahaya keemasan yang menyilaukan, dan kemudian bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Dengan restu dari leluhur klan pemurnian tubuh kuno, tinju Dev terbagi menjadi ribuan bayangan, menyapu dunia. Itu seperti ribuan bintang yang berkelap-kelip, langsung menerangi segala arah dan menghilangkan kabut hitam. Iblis tua itu mencibir, dan kabut hitam di sekelilingnya berputar dan berubah menjadi tubuh dirinya yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap sosok menghancurkan bekas kepalan tangan. Bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya yang diubah oleh tinju cahaya suci menghilangkan satu persatu, dan seluruh dunia sekali lagi diselimuti kabut hitam. Desir. Sosok Dev juga menghilang saat ini. Tapi mata iblis tua itu terpaku, dan dia tiba-tiba menoleh seolah merasakan sesuatu. Kemudian sebuah telapak tangan meledak, membawa udara hitam yang mengerikan. Saudaraku, apakah kamu ingin menggunakan ilusi? Tapi izinkan aku memberitahumu, ilusimu tidak berguna bagiku. Mata iblis tua itu penuh dengan penghinaan. Orang tua, jangan panggil aku saudaramu, kedengaran sangat menjijikkan bagiku. Suara Dev terdengar dari segala arah. Iblis tua itu sedikit terkejut, dan kemudian berkata, "Nak, kamu tidak perlu sombong. Aku pernah jatuh ke dalam ilusimu sekali, tapi aku tidak akan jatuh ke dalamnya lagi." Di atas kehampaan, sosok Dev hanya muncul, tinjunya. Tapi saat dia bersentuhan dengan iblis tua itu, dia menamparkan dadanya. Bersambung.